Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video hari ini saya akan menjelaskan mengenai modul analisis korelasi dengan uji korelasi bivarid pada modul Laboratorium Statistika Bisnis Universitas Pasundan, di mana di sini mengenai uji korelasi produk momen persons. Biasanya uji korelasi produk momen persons ini sering digunakan saat kita menyelesaikan tugas akhir atau skripsi, di mana korelasi bivarid ini merupakan analisis multivariat karena menyangkut hubungan antara dua variabel atau lebih, di mana variabel-variabel tersebut dianalisis secara bersama-sama. Tujuan dari analisis korelasi yaitu untuk mempelajari apakah ada hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi biasanya saat kita akan mengajukan judul skripsi atau saat kita mau melakukan penelitian, kita akan melakukan pengajuan judul skripsi. Variabel apa, indikator apa yang akan kita bahas, yang akan kita pecahkan, yang akan kita jadikan hipotesis, dugaan sementara atau permasalahan sementara yang akan kita lakukan penelitian, yang akan kita evaluasi, yang akan kita berikan kesimpulan atau hasil nilai akhir dari step by step pengujian yang akan kita lakukan. Nah, dari variabel ini, variabel yang sudah kita tentukan dengan menggunakan analisis korelasi produk momen persons atau analisis korelasi bivarid ini, kita akan tahu apakah ada hubungan antara dua variabel yang kita teliti ini, ada hubungan satu variabel ataupun dua variabel. Itu nanti akan kita ketahui seberapa besar hubungan dari variabel yang akan kita teliti. Di sini pada bivarid ini mempunyai pengertian dalam hubungan antara dua variabel. Jadi di praktikum ini kita akan bahas mengenai besar hubungan korelasi antara bivarid dengan menggunakan yang pertama itu adalah koefisien korelasi bivarid atau produk momen persons, di mana untuk mengukur keeratan hubungan di antara hasil-hasil pengamatan dari populasi yang mempunyai dua varian bivarid. Perhitungan ini mempunyai syarat bahwa populasi asal sampel mempunyai dua varian dan berdistribusi normal, banyak digunakan untuk mengukur korelasi data interval dan rasio. Kemudian nanti kita dalam menganalisis korelasi bivarid ini, kita menggunakan koefisien peringkat Spearman atau rank Spearman, di mana untuk mengukur keeratan hubungan antar peringkat-peringkat dibandingkan dengan hasil pengamatan itu sendiri, seperti pada korelasi Pearson. Jadi nanti perhitungan korelasi ini kita bisa gunakan untuk menghitung koefisien korelasi pada data ordinal yang penggunaan asosiasi pada statistik non-parametrik. Nah, jadi tujuan terpenting dalam koefisien korelasi dengan produk momen persons ini adalah untuk mengetahui apakah di antara variabel yang kita teliti ini terdapat hubungan, dan jika ada hubungan, bagaimana arah hubungan dan seberapa besar hubungan tersebut. Ya, di sini kita untuk data yang kita gunakan untuk korelasi bivarid dengan produk momen persons, kita menggunakan data karyawan yang sudah kita input pada pertemuan pertama di awal. Di sini kita sudah punya data yang kita peroleh, yaitu data karyawan sebanyak 31 data. Di sini kita akan menghitung seberapa besar korelasi antara gaji, usia, dan pengalaman kerja seorang karyawan. Jadi di sini dari variabel-variabel yang ada jenis kelamin, bidang kerja, gaji, usia, status karyawan, lama kerja, dan pendidikan. Kita akan melakukan uji analisis korelasi produk momen persons, seberapa besar hubungan antar variabel, jika ada hubungan bagaimana arah hubungannya, dan seberapa besar
hubungan antar variabel yang akan kita teliti menggunakan pengujian analisis korelasi bivarit atau dengan analisis korelasi produk momen persen. Nah, pada pengujian analisis korelasi bivarit produk momen persen ini, kita masih sama menggunakan menu bar analyze. Kita klik menu bar analyze, kemudian kita klik yang correlate, kemudian kita pilih yang bivarit. Setelah itu akan muncul tabel bivarit korelasinya. Di sini kita akan mencoba untuk menganalisis dari variabel usia, kemudian gaji dan pengalaman kerja. Di sini variabelnya, di sini ada muncul kotak variabel, kita masukkan ketiga variabel yang akan kita korelasi, yang akan kita analisis. Menggunakan analisis korelasi bivarit produk momen persen, kita masukkan gajinya, menggunakan tanda panah yang tengah, kemudian lama bekerja kita masukkan. Nah, di sini kotak variabel ini adalah yang akan kita korelasikan, tempat variabel yang akan kita korelasikan. Kemudian di sini ada correlation coefficients, kita pilih yang percent, kemudian yang test of significant correlation-nya kita pilih yang two-tiled untuk uji dua sisi, kemudian flex significant correlates-nya aktifkan, kita pilih kita checklist, kemudian setelah itu kita klik option di pojok kanan atas, kita klik option, kemudian yang kolom statistiknya kita biarkan saja, kemudian missing values-nya kita pilih yang excludes cash powers, kemudian kita klik continue, kemudian kita pilih OK atau klik OK. Setelah itu nanti akan muncul secara otomatis hasil output dari pengujian analisis korelasi. Di sini akan muncul seberapa besar hubungan antar variabel usia dengan variabel gaji dan lama kerja. Di sini ada dua hal dalam penafsiran korelasi. Biasanya kita menampilkan hasil analisis, kita paparkan hasil analisis berdasarkan informasi perhitungan yang kita peroleh dari hasil penelitian analisis korelasi bivarit atau produk momen persen yang sudah kita lakukan. Di sini ada dua hal dalam penafsiran korelasi, yaitu ada tanda positif dan tanda negatif yang berhubungan dengan arah korelasi serta kuat atau tidaknya korelasi. Jadi di sini biasanya kalau positif itu tidak ditulis, artinya adalah arah dari hubungan variabel tersebut itu kuat. Kalau misalkan negatif itu artinya lemah. Jadi antara gaji usia didapatkan di sini ada titik 7,706, kemudian 0,651 dan kemudian tidak ada tanda negatif yang artinya itu hubungan antar variabel tersebut itu kuat. Kemudian di sini karena tidak ada tanda negatif pada output jadi otomatis positif. Ya, di sini tidak ada tanda negatif, artinya secara otomatis ini adalah dinyatakan positif yang berarti arah dari korelasi ketiga variabel tersebut adalah kuat. Atau semakin tinggi usia karyawan, maka gajinya pun akan semakin besar. Karena di sini semuanya itu tidak ada tanda negatif, di sini adalah positif, di mana usia dengan gaji itu besar korelasi atau besar persen korelasinya adalah titik 706 yang artinya bahwa semakin tinggi usia karyawan maka akan semakin tinggi pula gaji yang akan dia peroleh. Kemudian berdasarkan korelasi yang lebih besar dari 0,5 berarti usia berkorelasi kuat dengan gaji karyawan. Demikian juga korelasi usia dengan kerja
dengan lama kerja dan gaji dengan kerja semua berarah positif. Hanya di sini usia karyawan dengan pengalaman di sini semuanya pun korelasinya itu sangat kuat karena melebihi dari dasar pengambilan keputusan atau berdasarkan probabilitas yang dinyatakan bahwa jika probabilitas di atas 0,05 atau 0,01 maka hipotesisnya diterima, dan jika probabilitas kurang dari 0,05 atau 0,01 maka hipotesis ditolak. Jadi keputusannya di sini karena semua angka Sik-to-Taylor di sini 0,00 maka dan kemudian di sini disertakan ada tanda bintang 2. Di sini ada tanda bintang 2 pada angka korelasi yang artinya korelasi memang signifikan. Jadi antara variabel di sini antara usia dengan gaji ada bintang 2, ini artinya adalah korelasi dari masing-masing variabel memang signifikan, dinyatakan saling berhubungan. Kemudian dalam output SPSS menganggap bahwa angka korelasi itu signifikan pada level 0,01 atau 1%, maka akan signifikan juga bila diuji dengan tingkat 5%. Jadi di sini dinyatakan sudah signifikan pada tingkat 0,01 atau 1%. Kalau kita melakukan pengujian pada tingkat 5% atau 0,05 pun akan dinyatakan signifikan. Dari jumlah data yang berkorelasi itu 31 karena tidak ada variabel yang hilang atau sesuai dengan data yang kita peroleh, data yang sudah kita input pada data view. Nah, di sini yang terpenting adalah persens korelasinya itu harus di atas 0,05 ya, sehingga dinyatakan hipotesis kita diterima bahwa dugaan permasalahan atau hipotesis jawaban dugaan anggapan kita sementara di awal itu memang dinyatakan bahwa memang betul terjadi hubungan antara variabel-variabel yang sedang kita teliti. Atau saat di dunia kerja bahwa memang variabel-variabel tersebut saling berhubungan, maka perlu adanya evaluasi bagaimana peningkatan, bagaimana perencanaan selanjutnya agar perusahaan kita bisa berkembang sehingga kita bisa lebih cepat mengambil langkah evaluasi, perencanaan, pengawasan organisasi atau controlling dari perusahaan atau yang dari indikator-indikator yang memang diperlukan evaluasi lebih lanjut. Nah, ini untuk melakukan hasil analisis korelasi. Yang terpenting adalah kita melihat dari persens korelasi ini untuk menyatakan seberapa besar hubungan, seberapa besar arah dari hubungan variabel yang kita teliti. Kemudian Sik-to-Taylor di sini adalah untuk menyatakan apakah hipotesis kita diterima atau tidak. Kemudian N ini adalah jumlah data yang kita input atau data yang kita peroleh itu dari masing-masing variabel itu semua sama 31. Tidak ada data yang hilang atau tidak ada kesalahan dalam penginputan data. Sekian penjelasan mengenai analisis produk moment persons. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan maupun dalam penyampaian dalam materi di video ini. Semoga diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi-materi selanjutnya. Silahkan dukung video ini dengan cara mensubscribe. Kemudian silahkan cantumkan saran, kemudian cantumkan apapun yang akan Anda sampaikan, baik itu pertanyaan, baik itu komentar, saran, silahkan cantumkan pada kolom komentar. Semoga video hari ini, video yang saya buat bisa bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.